Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan sudah berubah keyakinannya, apakah amalan masih akan bekerja pada dirinya? Ya. Jadi ini ada pertanyaan menarik nih ya, saya baca di komen. Ustadz, apakah kalau mantan suami itu sudah berganti keyakinan sekarang, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, amalan itu masih akan bekerja ya? Jadi sesungguhnya begini, yang namanya doa itu dia berlaku universal, juga seperti halnya sebuah amalan. Dia bisa digunakan untuk siapa saja, untuk apa saja, dan untuk orang dengan keyakinan apapun ya. Jadi kan amalan itu tidak hanya untuk mendapatkan orang yang dicintai ya. Kita mengerjakan amalan misal agar dimudahkan rezekinya. Apa tuh amalannya? Misal dengan membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah setiap malam ya. Jadi dimulai dari ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, dan seterusnya sampai selesai ya. Nah itu insyaallah amalan agar rezeki kita menjadi mudah, menjadi berlimpah ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Nah, jadi kita mengerjakan amalan itu untuk berbagai kepentingan. Nah sekarang kan ketika kita ingin menarik mantan, ya misal mantan suami ini yang berpaling ya, dan kemudian dia mengikuti keyakinan pasangannya pada saat ini, apakah amalan itu tetap akan efektif, akan bekerja optimal, akan bekerja maksimal pada diri suami yang sudah berganti keyakinannya tadi? Jawabannya iya ya. Jadi kita mendoakan siapapun ya, apapun keyakinan orang yang kita doakan itu, doa itu tetap akan bekerja dengan maksimal. Jadi contoh nih ya, Piala Dunia nih ya, kita mendukung satu buah tim sepak bola yang kebetulan tim sepak bola itu mayoritas pemainnya keyakinannya berbeda kan dengan kita, dan karena kita mendukung mereka, kita doakan ya. Kalau kita yakin bahwa doa kita itu terkabul, maka insya Allah biarpun pertandingan Piala Dunianya berada di mana begitu ya, jauh lah ya, berada di benua Amerika atau pertandingannya berada di benua Eropa ya, dan seterusnya, dan pemain-pemain yang kita doakan itu juga keyakinannya berbeda dengan kita, selama kita yakin bahwa doa kita terkabul, maka insya Allah ya, meskipun
para pemain sepak bola itu tidak pernah tahu siapa kita, tidak pernah mengenal kita, tetapi doa kita akan memberikan manfaat, bantuan, dan kekuatan untuk tim yang kita dukung tadi, ya. Nah, coba tuh. Kan sering ya kita mendoakan tim sepak bola kesayangan kita, biarpun keyakinannya berbeda dengan kita. Nah, yang penting kuncinya keberhasilan sebuah amalan itu bukan pada targetnya, bukan kepada orang yang akan dikiriminya, ya, tetapi kembali kepada diri kita, ya. Kalau kita yakin amalan ini akan bekerja, maka insya Allah amalan ini akan bekerja. Biarpun yang jadi target, yang jadi orang yang kita kirimi amalan ini, ya, orang yang satu keyakinan dengan kita, tapi kita sendiri tidak yakin amalan ini akan bekerja, ya sudah, amalan itu tidak akan bekerja dan tidak akan memberikan dampak apapun pada diri dia. Nah, jadi jelas ya, jadi amalan itu bisa digunakan untuk siapa saja, apapun keyakinannya, dimanapun negaranya, berapapun jauhnya jarak dia dari kita, amalan bisa digunakan, ya, akan bekerja dengan maksimal, dengan beberapa kunci. Nah, kuncinya ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video yang lain, tapi sekilas saya sampaikan di sini ya, dengan beberapa kunci. Kuncinya yang pertama tadi sudah kita sampaikan. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan, sebuah doa, kita harus yakin bahwa amalan ataupun doa itu adalah terkabul, akan terkabul, mustajab, ya. Maka kita diajarkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling, ya. Nah, jadi jelas ya, yang pertama yakin bahwa amalan itu mustajab. Yang kedua dijelaskan juga itu di dalam hadis tadi, bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Nah, jadi ya, ketika kita mengerjakan amalan itu, kuncinya kita harus fokus, ya. Banyak sekali orang mengeluh kenapa amalannya tidak memberikan dampak kepada targetnya, kepada orang yang dia amalkan atau dia kirimi amalan itu tadi. Jawabannya sederhana, dia tidak pernah bisa fokus, ya. Nafsu yang begitu menggebu-gebu menginginkan mantannya kembali secepatnya, itu juga bisa membuat fokus seseorang menjadi buyar, ya. Terlalu berat beban pekerjaan atau beban pikiran, itu juga bisa membuat fokus seseorang menjadi buyar. Ketika seseorang mengerjakan sebuah amalan, ya, seharusnya agar energi amalan itu mengarah fokus kepada targetnya, kan seharusnya yang muncul di dalam benaknya adalah targetnya tadi, orang yang dia inginkan. Ketika di dalam amalan itu dia menyebut nama mantan tadi, kan harus dengan penghayatan tuh, dengan visualisasi seakan-akan, ya, mantan ini hadir dan mendengarkan apa yang dia inginkan, hadir di depannya. Tapi kan lebih banyak, sulit sekali itu untuk bisa memvisualisasikan seperti itu. Kita kalau mengerjakan sebuah amalan, pengen menarik mantan kembali, tapi setiap mengerjakan amalan, pikirannya melayang kemana-mana, ya. Yang muncul malah wajah-wajah artis, wajah pemain sepak bola, nah, sehingga energinya jadi menyebar kemana-mana, ya. Nah, jadi itu kunci-kuncinya.
kalau kita ingin amalan itu bekerja. Ya, jadi tidak tergantung kepada mantannya ataupun targetnya. Ya, tetapi kembali kepada kita. Kita yakin amalan itu mustajab, kita bisa fokus di dalam mengerjakan amalan itu, ya, maka insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, ya, mantan akan kembali. Nah, semoga amalan itu sekaligus menyadarkan dia, ya, semoga amalan itu juga sekaligus membawa hidayah untuk dia, ya, dari bergeser keyakinannya kembali kepada keyakinan semula, ya, seperti keyakinan kita pada saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.